Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan kita hari ini. Ya, perkuliahan kita hari ini masih perkuliahan mengenai merancang cetakan. Ya, perkuliahan merancang cetakan kita hari ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai pembuatan drawing detail untuk komponen yang berikutnya. Di pertemuan sebelumnya kita sedang membahas mengenai pelajaran mengenai pembuatan drawing detail untuk komponen screw bushing dan locating ring. Maka di perkuliahan kita hari ini kita akan membahas ya pembuatan komponen terakhir ya untuk pembuatan drawing detail ya untuk komponen terakhir yaitu ejector pin ya. Di sini di ejector pin ini ada 4 macam jenis ejector pin yang dipakai ya. Jadi kita akan membuat drawing detailnya dari ejector pin ini. Oke, kita klik di file drawing yang kedua. Dari sheet yang terakhir, ya, sheet screw bushing dan locating ring, kita memerlukan sheet satu lagi ya untuk membuat gambar detail dari komponen ejector. Ya. Jadi arahkan kursor ke bagian drawing resources, kemudian sheet format, pilih di title block A3, klik kanan lalu klik new sheet. Nah, di sini skalanya kita kosongkan dulu. Di description-nya kita ketik ejector pin. Nama gambarnya detail drawing. Kemudian nomor gambarnya UDP strip 20 strip DMC ya, design molding cover strip. Ini kan 05 ya. Komponen 05. Lalu klik OK. Ya, kita cek ya. Oke, tinggal skalanya yang belum. Jangan lupa di sheet-nya kita rename namanya. Ketik di sini 10. Namanya ejector pin. Enter. Oke. Jangan lupa kita save perubahannya. Kita klik di gambar drawing ya, drawing yang pertama ini. Di part list di assembly drawing atau drawing assembly kita klik kanan di part list lalu klik edit part list. Nah, di sini kan ada pin ejector yang pertama yang nomor 6 ini. Kita klik di sini, lalu klik kanan lalu open. Ya. Di sini kan komponen untuk ejector pinnya muncul. Sampai kita cek lagi di sini namanya ejector pin AH3 strip 110. Ini 110 ini panjangnya ya. Ini kita klik kanan, lalu klik edit part list. Nah, ini kan komponen yang ke-6 nih kita copy ya, Ctrl C. Lalu oke deh. Kemudian klik di drawing yang kedua. Di sini kita klik insert sketch symbol. Ya, new part name A1 A2, klik OK. Lalu klik di sini. Klik kanan, continue. Masukkan nomornya nomor 6. Ini part name-nya kita paste tadi ini. Skalanya kita buat 1:1 ya. Oke. Ini ejector tuh A3 100 ini panjangnya. Kemudian kita masukkan ya komponennya. Klik di menu Flash View, klik Base. Ya, pastikan file yang dipilih adalah file untuk ejector pin ya. Supaya tidak mengganggu pilihan karena kebanyakan komponen. Kita cancel dulu. File part yang udah dibuka sebelumnya yaitu locating ring kita close ya. Supaya tidak kebanyakan file yang kebuka. Jadi biarkan yang komponennya aktif hanya pin ejector ya.
untuk tipe AH3 yang panjangnya 110. Klik lagi drawing yang kedua, lalu klik toolbar base. Ya, pastikan file yang terpilih adalah pin ejector. Ya, skalanya setting ke 1:1. Atur seperti ini. Ini pastikan view-nya seperti ini ya. Atur posisinya. Lalu di sini stylenya ke hidden line. Di tab display option pastikan thread feature dan tangent edges ini kecentang. Lalu klik OK. Ya, nanti ini kita lengkapi dengan center line ya. Lalu ini kita rapikan. Kita input. Kalau dia terlalu kecil kelihatannya, ini bisa dimensinya kita bisa perbesar ya. Kanan dulu, oke. Lalu klik kanan di sini, klik kanan, lalu klik edit view. Skalanya kita buat 2:1. Kalau 2:1 kan terlalu besar ya. Kemudian bisa kita klik di menu place view. Di sini kan ada brick. Bisa kita klik di sini, lalu kita buat brick. Sampai sini bisa kita buat pendek, tapi nanti dimensinya masih dimensi total ya. Klik kanan di brick, lalu klik edit brick. Di sini simbolnya satu, gapnya nggak usah besar-besar, kita buat 2 mili. Klik OK ya. Ini kalau dia ini kita edit lagi kanan, lalu klik edit brick. Ini simbolnya coba kita buat 3 ya. Potongnya seperti ini. Kita atur view-nya, kemudian kita kasih dimensi, kita rapikan dulu ya untuk center line-nya, lalu kasih dimensi ya, klik di annotate, lalu dimension. Di sini masukkan dia teks dimensi, kemudian ini juga dimensi 6, lalu ini 110. Oke. Lalu kita rapikan dimensinya, tekan kontrol, klik 2 dimensi ini, lepas kontrol, lalu klik kanan, klik arrange dimension, klik tempatkan posisinya di sini. Kalau klik dimensi, lalu radius ini juga kita munculkan. Oke, R03. Ya, jadi ini dimensinya muncul, kita rapikan. Lihat tadi ini skala dari view ini adalah 2:1, berarti di sini kita edit ya, di simbol nama partnya, klik edit fill text. Di sini setting 2:1. Oke. Jadi kita cek ya dimensinya. Oke. Lalu kemudian ini kan udah komponen part ini yang udah open, kita close ya supaya tadi nggak mengganggu. Kemudian kita open ya, klik di file drawing yang pertama, edit lagi di part list, lalu klik edit part list. Nah ini sekarang komponen ejector pin yang kedua, yang nomor 7, klik kanan, diklik di simbol part, lalu klik kanan, lalu klik open. Ini ya. Kemudian klik lagi di file drawing yang kedua. Ini kan sekarang yang nomor 7. Ini kita copy nih, klik. Lalu klik copy, lalu klik kanan, paste, tempatkan dia di sini. Ya. Setting di sininya kita edit, klik kanan, lalu edit view text, ininya nomor 7. Skala 2:1. Ya, oke. Kita cek ya di file drawing yang pertama. Klik kanan di part list, lalu edit part list. Yang nomor 7 kan ini namanya ini ya. Kita copy, Ctrl C, lalu oke. Klik di file drawing yang kedua. Ini klik kanan di sini di simbol part name, lalu klik edit part.
field text ya. Lalu di sini kita Ctrl V 114. Oke. Ya. Nah, kemudian kita klik di menu plus view, klik base. Ya, atur view-nya seperti ini. Nah, setting di sininya 2:1 ya. 2:1. Oke, tempatkan di sini dulu. Pastikan dia di hidden line, lalu tab display option-nya pastikan 2 ini kecentang, lalu klik OK. Kemudian kita klik di brick, klik view ini, lalu tempatkan dia di sini sampai sini ya. Oke, edit di simbol bricknya, lalu edit brick, ininya gapnya 2 mili, lalu simbolnya 3. Oke, oke, ini kita tinggal tempatkan dia di sini. Biar rapi. Lalu lengkapi dengan simbol center line. Ya, bisa kita pakai yang ini, klik, tempatkan dia di sini sampai sini. Oke, ya. Kemudian kita tinggal lengkapi dimensinya. Geser simbol diameter. Klik ini juga diameter 6. Oke, kemudian kita buat dimensi ini ya, dimensi panjang 111, 114. Oke, ini kita keluar dari dimensi, lalu tekan Ctrl, pilih 2 dimensi ini, lepas Ctrl, lalu klik kanan, pilih Arrange Dimension untuk kita rapikan ya. Terakhir kita tinggal memberikan dimensi untuk radius. Oke, R03 ya, jadi ini kita rapikan sedikit. Nomor 6, 7, kemudian 8 dan 9. Kemudian kita klik ya, insert sketch symbol. Pilih name view ya, name view A1 A2, lalu klik OK. Di sini klik di area view, lalu klik kanan, klik continue. Di sini tampak depan. Oke. Lalu kita klik kanan, cancel ya. Arahkan kursor ke simbol nama view-nya ini. Klik kiri sambil tahan lalu geser. Oke, lalu simbol ini kita klik kanan lalu copy. Lalu klik kanan lalu paste, tempatkan dia di area view. Lalu klik kanan, done. Ini arahkan ke nama view, klik kiri sambil tahan baru geser. Oke ya. Kemudian berikutnya kita akan buat 2 lagi ya. Detail dari pin ejector untuk yang 112,2 dan 108,7. 112,2 dan 108,7. Klik di file drawing yang kedua. Ini yang nama partnya ini ya. Kita klik kanan, lalu copy. Lalu klik kanan, paste, tempatkan dia di sini. Tuh, lalu satu lagi di sini. Ya. Klik kanan dan lalu ini kita cek tadi yang part ke-8 ini kan 112,2. Ya, klik kanan di sini di simbol untuk new part ya, name part ya. Lalu klik kanan lalu klik kiri ya, klik di edit field text. Nomornya nomor 8. Ini 112,2. Oke. Oke. Kita cek lagi ya. Ini 112,2. Kemudian nomor 9 itu 108,7. 100. Oke ya, di 112,2. Sekarang nih 108,7 yang nomor 9. Klik kanan, lalu klik edit field text. Di sini 108,7. Lalu ini nomornya nomor 9. Ya, oke. Ya, kita cek lagi. Yang nomor 9 itu 108,7 ya. Nah, kemudian nomor 8 112,2.
Oke, 112,2. Ya, sip. Jangan lupa kita save dulu. Kemudian pin ejector yang sudah kita buka sebelumnya dan sudah kita buat tampak detailnya. Ini kita close. Lalu kita open pin ejector yang berikutnya ya, yang komponen nomor 8 di part list. Klik kanan di part list, lalu klik edit part list. Arahkan nih ke baris nomor 8, klik di sini, lalu klik kanan, lalu klik open. Ya, ini oke. Klik di file drawing yang kedua, lalu klik di menu flash view, klik base. Pastikan file yang terpilih adalah file ejector pin ya. Atur view-nya seperti ini. Setting skalanya 2:1. Oke, lalu pastikan ini di hidden line, di tab display option, pastikan 2 kecentang, lalu klik OK. Kemudian klik di view ini, pastikan gapnya 2, lalu simbolnya 3. Tempatkan dia di sini ya, 1, 2. Oke, geser seperti ini, posisi di sini. Oke, ya. Sambil ini kita coba buka untuk komponen terakhir. Jadi komponen yang ketiga ini udah terbuka, kita close. Kemudian kita klik di file drawing yang pertama, klik kanan di part list, lalu klik di edit part list. Nah, di komponen yang ke-9 kita klik di sini, lalu klik kanan, lalu klik open. Ini komponen yang ke-9. Ya. File komponen ke-9 sudah kita open. Lalu klik lagi file drawing yang kedua ini, klik di toolbar base, ya, pastikan file yang terpilih adalah file ejector pin ya. Ini file ejector pin khusus untuk runner. Atur view-nya seperti ini. Posisi di sini coba kita klik. Oke ya. Ini skalanya kita atur 2:1. Ini. Lalu kemudian pastikan di sini hidden line, lalu di tab display option-nya pastikan ini 2 kecentang. Klik OK. Klik toolbar break. Klik view ini. Pastikan gapnya 2, simbol 3. Klik ini. Oke. Atur posisi seperti ini. Kita coba, di sini kan dia ada apa namanya, untuk radius ya. Ini berarti kita buat tampak atas. Kita geser ke bawah, buat projection, klik kanan, create ya, biar ada sedikit beda. Oke. Lalu kemudian kita klik di menu annotate, klik di center line ya. Escape, klik center line di sektor nih. Pastikan ya. Kita rapikan center line-nya. Oke. Kemudian di area ini ya, kan ada garis putus-putus nih, kita break di sini. Klik view tampak depan ini, lalu klik start sketch. Di line-nya kita pilih yang spline interpolation. Klik. Oke. Ini sketch. Klik di menu flash view, klik out. Klik view ini sampai terpilih, lalu klik bagian sini. Oke. Oke ya, setelah kita buat breakout ya, lalu kita rapihkan di sini untuk center line-nya. Selanjutnya kita akan membuat atau memberikan dimensinya ya. Dimensi kita klik, bisa klik yang
yang atas saja. Klik di menu annotate, lalu klik dimension. Klik di sini kan 3 mili. Ini diameternya 6 mili. Lalu kemudian panjang. Kemudian ini. Oke, keluar dari dimensi ya, klik kanan lalu klik. Tekan kontrol lalu pilih 2 dimensi ini. Lepas kontrol, klik kanan lalu klik arrange dimension. Oke. Ini tinggal kita rapikan. Kita geser dia ke bawah. Lalu untuk radius yang ini kita kasih juga dimensi. Ya. R03 0,3 ya. Kemudian di sini kan ada radius. Kita klik. Radiusnya R2. Lalu di sini juga R2. Untuk celah kedalamannya ini 0,7. Cek ya dimensinya 0,7 lah. Klik kanan lalu klik OK. Ini kita rapikan ya, arahkan dimensi ini. Klik kanan lalu arrange dimension. Tempatkan dia di sini. Ya. Oke, dimensinya sudah terbentuk. Kemudian yang ini yang komponen ke-8 juga kita lengkapi center line-nya. Oke, kita panjangkan sedikit ya. Kita panjangkan. Lalu kita beri dimensinya. Ini 3. Lalu ini 6. Lalu dimensi ini klik ini. Oke. Setelah itu keluar dari dimensi ya, klik kanan lalu klik OK. Tekan kontrol lalu pilih 2 dimensi ini. Lepas kontrol lalu klik kanan, klik arrange dimension. Lalu jangan lupa di sini dimensi untuk radiusnya, filletnya. Oke. R 0,3. Oke. Kemudian kalau udah, berikutnya kita tinggal lengkapi ya nama view-nya. Lihat tampak depan. Arahkan kursor ke sini lalu klik kanan, klik copy, lalu klik kanan, klik paste. Ya, tempatkan dia di sini. Tempatkan dia di sini. Tempatkan dia di sini di area view. Klik kanan lalu klik down. Ya, geser nih posisinya apa nama simbolnya. Klik kiri sambil tahan, geser. Ini juga klik kiri sambil tahan, geser. Ini juga klik kiri sambil tahan, geser. Ini tampak depan, ini tampak atas. Klik kanan lalu edit view text. Ganti di sini tampak atas. Oke. Ya. Kalau udah, kemudian kita akan munculkan part list. Ya, lihat di sini semua partnya kan skalanya 2:1 ya. Jadi untuk memunculkan skala yang ada di sini adalah skala mayoritas yang muncul. Jadi kita arahkan ke title block lab design manufacture, di expand, lalu klik kanan di field text, lalu klik edit field text. Di sini skalanya 2:1. Oke, ya pastikan dia muncul. Jangan lupa save dulu. Setelah kita save, kemudian kita klik ya part list. Klik di select dokumen, pilih ya. Pilih
di ini di apa namanya file assembly-nya. Oke. Tipe part list-nya pilih ke SMTA34. Klik di sini, lalu edit di part list, lalu klik edit part list. Ya, klik kanan di part list, lalu edit part list, lalu klik di filter. Kemudian define filter itemnya, klik di sini assembly view representation. Lalu view representation-nya ubah dari master ke ejector pin. Lalu klik centang, lalu oke. Ya, 6, 7, 8, 9. Kemudian di nomor gambarnya kita delete sini. Oke, apply, lalu oke. Ya. Nah, ini kan terlalu rapat, ini bisa kita geser sedikit. Ini kita geser, pindahkan ke atas sedikit. Lalu ini view-nya kita geser ke atas. Ini juga kita geser ke atas. View-nya kita geser. Oke. Ya. Jadi gambar detail untuk semua ejector pin udah muncul ya. Yang komponen nomor 6 ini ada 2 piece, nomor 7 2 piece, 8 2 piece, dan yang nomor 9 1 piece. Ya. Oke. Kemudian setelah kita munculkan part list, kemudian di sini di title blocknya juga sudah terisi semua. Tinggal kita edit di tabel revisi. Klik kanan, tabel revisi, lalu klik edit. Nah, ini date-nya disamakan dengan tanggal pembuatan gambar ya, 22 Desember 2020 ya. Dengan description dikeluarkan pertama kali untuk manufaktur ya. Revisi 0 ya, dengan autornya ini sama masih. Lalu klik apply, lalu oke. Oke ya. Jangan lupa cek lagi, jangan sampai ada yang kelewat. Kalau semuanya udah oke, berarti pelajaran pembuatan drawing detail untuk komponen ejector pin ini sudah selesai ya. Oke, jangan lupa kita save. Kemudian kalau ada di sheet-nya di sini ada yang tanda petir, dia minta diupdate, berarti kita update dulu. Klik update. Oke, sambil kita cek ya di gambar detail sebelumnya untuk memastikan tidak ada yang berubah lagi ya. Oke, kalau udah jangan lupa kita save. Dan pelajaran untuk pembuatan drawing detail dari komponen pendukung untuk desain wallcover ini sudah selesai semua ya. Jadi kita cek di drawing assembly di sini, lihat gambar detail terakhir adalah gambar detail untuk lembar kelima ya. Ini untuk ejector pin, dan kita sudah buat di sini ejector pin. Jadi semua komponen pendukung untuk desain wallcover ini sudah kita buat. Ya, jadi mulai dari gambar drawing assembly ya. Kita klik di drawing pertama ya, drawing assembly-nya sudah kita buat, kemudian drawing detail untuk mold base juga assembly-nya sudah kita buat, kemudian drawing detail untuk komponen-komponen pendukung mold base juga sudah kita buat ya. Kemudian kita juga membuat drawing detail untuk komponen pendukung desain wallcover yang seperti inti core, kemudian inti cavity ya, sprue bushing dan locating ring, kemudian juga ejector pin. Jadi dengan selesainya pembuatan semua drawing ini, berarti desain molding cover ini sudah selesai kita buat ya, dan lengkap sampai ke pembuatan drawingnya. Jadi kalau sudah selesai sampai sini, berarti pekerjaan kita sudah selesai ya, dan nanti akan mahasiswa juga akan belajar bagaimana membuat desain untuk molding ini sampai lengkap ya, mulai dari pembuatan komponennya, kemudian desain assembly-nya, sampai ke drawingnya ini harus lengkap seperti ini. Karena nanti untuk ujian akhir semester UAS ya, jadi nanti UAS adalah membuat desain
molding lengkap ya, mulai dari pembuatan core cavity, kemudian pembuatan menginsert mold base, kemudian screw bushing, ya, kemudian cooling, terus lengkap sampai ke pembuatan drawingnya sampai selesai. Ya, jadi nanti uasnya nanti lengkap, dan waktu pengerjaannya akan saya kasih waktu selama 3 hari, ya. Jadi ini bocoran untuk apa namanya untuk uas nanti. Jadi mahasiswa bisa bersiap-siap diri, ya. Jadi mahasiswa bisa bersiap-siap diri untuk menghadapi ujian akhir semester nanti, ya, karena minggu depan sudah masuk ke masa uas, ya. Demikian ya pertemuan kita hari ini. Jangan lupa nanti video tutorial untuk materi perkuliahan untuk pertemuan ke-14 juga akan saya upload, ya. Dan mahasiswa juga harus mengerjakan karena ini saya jadikan juga sebagai tugas, dan nilai tugas juga akan membantu untuk nilai keseluruhan, ya. Jadi karena pelajaran kita sudah selesai sampai sini, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.